menerima telepon dari saksi Putri Candrawati yang sedang berada di rumah Magelang sambil menangis berbicara dengan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH bahwa korban Nopriansah Yosua Huta Barat selaku ajudan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH yang ditugaskan untuk mengurus segala keperluan saksi Putri Candrawati telah masuk ke kamar pribadi saksi Putri Candrawati dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap saksi Putri Candrawati. Mendengar cerita tersebut, terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH menjadi marah kepada korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Menetapkan saudara S sebagai tersangka dan tulus mencintai suami saya. Saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Pada awalnya, hari Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022, sekira sore hari, terjadi suatu peristiwa di rumah terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH yang beralamat di Perum Cempaka Residen Blok C3, Jalan Cempaka, Kelurahan Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut Rumah Magelang. Terjadi keributan antara korban Nopriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf. Selanjutnya, sekira pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, saksi Putri Candrawati menelepon saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang saat itu sedang berada di Masjid Alun-Alun Kota Magelang agar saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Riki Rizal Wibowo kembali ke rumah Magelang. Sesampainya di rumah, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu maupun saksi Riki Rizal Wibowo mendengar ada keributan ada keributan namun tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di rumah. Lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Riki Rizal Wibowo masuk kamar saksi Putri Candrawati yang sedang tiduran dengan berselimut di atas kasur. Saat itu saksi Riki Rizal Wibowo bertanya, "Ada apa, Bu?" Dan dijawab saksi Putri Candrawati, "Yosua di mana?" Kemudian saksi Putri Candrawati meminta kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk memanggil korban Nopriansah Yosua Huta Barat menemui saksi Putri Candrawati, tetapi saksi Riki Rizal tidak langsung memanggil korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi saksi Riki Rizal Wibowo turun ke lantai 1 untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan juga mengambil senjata laras panjang jenis Steyr AUG kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 247 yang berada di kamar tidur korban Nopriansah Yosua Huta Barat, lalu mengamankan kedua senjata tersebut ke lantai 2 di kamar Tri Brata Putra Sambo, anak dari terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH dengan saksi Putri Candrawati. Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo turun lagi ke lantai 1 untuk menghampiri korban Nopriansah Yosua Huta Barat yang berada di depan rumah. Lalu bertanya kepada korban Nopriansah Yosua Huta Barat, "Ada apaan, Yos?" Dan dijawab oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat, "Nggak tahu, Bang, kenapa Kuat marah-marah sama saya?" Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo mengajak korban Nopriansah Yosua Huta Barat masuk ke rumah karena dipanggil saksi Putri Candrawati, namun sempat ditolak oleh korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi saksi Rizal Wibowo berusaha membujuk korban Nopriansah Yosua Huta Barat untuk bersedia menemui saksi Putri Candrawati di dalam kamarnya di lantai 2. Kemudian korban Nopriansah Yosua Huta Barat akhirnya bersedia dan menemui saksi Putri Candrawati dengan posisi duduk di lantai, sementara saksi Putri Candrawati duduk di atas kasur sambil bersandar. Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo meninggalkan saksi Putri Candrawati dan korban Nopriansah Yosua Huta Barat berdua berada di dalam kamar pribadi saksi Putri Candrawati sekira 15 menit lamanya. Setelah itu korban
Nopriansyah Yosua Huta Barat keluar dari kamar. Selanjutnya, saksi Kuat Ma'ruf mendesak saksi Putri Chandrawati untuk melapor kepada terdakwa Ferdi Sambo SH MH dengan berkata, "Ibu harus lapor Bapak, biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga Ibu." Meskipun saat itu saksi Kuat Ma'ruf masih belum mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya. Setelah itu, terdakwa Ferdi Sambo SH MH yang berada di Jakarta pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli tahun 2022 menerima lapor telepon dari saksi Putri Chandrawati yang sedang berada di rumah Magelang sambil menangis berbicara dengan terdakwa Ferdi Sambo SH MH bahwa korban Nopriansyah Yosua Huta Barat selaku ajudan terdakwa Ferdi Sambo SH MH yang ditugaskan untuk mengurus segala keperluan saksi Putri Chandrawati telah masuk ke kamar pribadi saksi Putri Chandrawati dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap saksi Putri Chandrawati. Mendengar cerita tersebut, terdakwa Ferdi Sambo SH MH menjadi marah kepada korban Nopriansyah Yosua Huta Barat. Namun saksi Putri Chandrawati berinisiatif meminta kepada terdakwa Ferdi Sambo SH MH untuk tidak menghubungi siapa-siapa dengan perkataan, "Jangan hubungi ajudan, jangan hubungi yang lain." Mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mengingat korban Nopriansyah Yosua Huta Barat memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan ajudan yang lain yang saat itu mendampingi saksi Putri Chandrawati di Magelang. Terdakwa Ferdi Sambo SH MH menyetujui permintaan saksi Putri Chandrawati tersebut dan saksi Putri Chandrawati meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 sekira pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, saksi Putri Chandrawati dengan tujuan untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada terdakwa Ferdi Sambo SH MH, lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat di Jakarta, mengajak juga saksi Kuat Ma'ruf yang merupakan orang kepercayaan terdakwa Ferdi Sambo SH MH dan saksi Putri Chandrawati untuk mengurus keperluan rumah Magelang, dan saksi Riki Rizal Wibowo merupakan ajudan yang ditugaskan untuk menjaga anak saksi Putri Chandrawati di Magelang. Berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil, yakni mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH, di mana saksi Putri Chandrawati meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta. Padahal bukan tugas saksi Kuat Ma'ruf sebagai sopir, sedangkan saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu selaku ajudan duduk di sebelah kiri bagian depan. Saksi Putri Chandrawati duduk di kursi tengah bersama saksi Susi. Kemudian mobil Lexus nomor polisi L1973ZX yang dikemudikan oleh saksi Riki Rizal Wibowo juga berangkat ke Jakarta bersama dengan korban Nopriansyah Yosua Huta Barat yang duduk di sebelah kiri pengemudi dengan menggunakan kaos warna putih dan celana jeans warna biru, dan sengaja dipisahkan dari mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH yang ditumpangi oleh saksi Putri Chandrawati, dan sekaligus untuk memudahkan saksi Riki Rizal Wibowo dalam memantau dan mengawasi korban Nopriansyah Yosua Huta Barat. Bahwa sebagai upaya pengamanan terhadap senjata api jenis HS nomor polisi seri H233001 milik korban Nopriansyah Yosua Huta Barat dan senjata api jenis Steyr AUK kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 247 yang sebelumnya telah diamankan oleh saksi Riki Rizal Wibowo agar tidak dikuasai lagi oleh korban Nopriansyah Yosua Huta Barat. Selanjutnya pada saat akan berangkat ke Jakarta, saksi Riki Rizal Wibowo kembali mengamankan kedua jenis senjata tersebut, di mana untuk senjata api jenis HS nomor seri H233001 disimpan di dashboard mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH
Sedangkan senjata api jenis Steyr AUK kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 247 oleh saksi Riki Rijal Wibowo diserahkan kepada saksi Riki Eliezer Budihang Lumiu untuk diletakkan dan disimpan di bagian kaki kursi depan sebelah kiri mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH yang ditumpangi oleh saksi Putri Chandrawati. Selanjutnya rombongan dari Magelang tersebut berangkat ke Jakarta, berjalan beriringan dikawal oleh mobil patroli pengawal lalu lintas Polres Magelang menuju rumah Saguling 3 nomor 29. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.